Nah, updatean terakhir kita itu datang dari Alobank. Nih, siapa yang galbe di Alobank? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Setiap hari makin kuat mental, makin terus menambah wawasan tentang perpinjolan untuk tahun 2025. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tentang update terbaru yang saya dapatkan dari grup sharing saya yang buat kalian ketahui, mulai dari Galbay di Indodana, kemudian Uatas, Alobank, Pinjam Win-Win, Pinjam Duit, Indosaku, Ivoji, dan Klik Kami. Nah, kita akan bahas untuk posisi DC terbaru dan bagaimana cara untuk menghadapi DC-nya. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya mau update dulu buat kalian semua nih. Saya ambil dari berbagai komen-komen ataupun sharing-sharing yang ada di grup sharing saya untuk posisi DC terbaru dan bagaimana cara untuk menghadapi DC yang tiba-tiba sudah datang ke kantor. Nah, buat teman-teman saya yang ada di grup, tenang saja, semua identitas sudah saya tutup. Ini saya buatkan vlog buat berbagi saja bagi teman-teman yang memang ingin mengetahui posisi-posisi DC terbaru. Jadi kalau kalian ada galbay di daerah ini, ada galbay di sini, kalian tahu posisi saya aman dan saya tahu kalau seandainya DC mau datang itu ciri-cirinya seperti apa. Karena banyak sekali yang selalu mempertanyakan, kalau WA seperti ini DC-nya datang nggak? Kalau bentuknya seperti ini DC-nya datang nggak? Kalau memang seperti ini beneran nggak ya mereka akan datangin ormas? Nah, banyak sekali yang bentuknya seperti itu. Nah, saya sudah rangkum dan mudah-mudahan kalian simak sampai akhir agar nanti kalian paham cara untuk menghadapi DC terbaru di tahun 2025. Nah, ini dia buat kalian. Nah, kita mulai dengan update Indodana yang pertama teman-teman ya. Kita baca. Sabtu kemarin saya didatangin FC Indodana Kak. Dia nggak ada konfirmasi dulu ke kita kalau mau datang. Cuma pas dia datang ada telepon karena pakai True Caller jadi langsung diblokir. Tahu-taunya udah ada di depan rumah. Pas banget saya yang keluar dan tanpa basa-basi langsung sebut nama. Gimana nih Bu? Udah 4 bulan nggak bayar. Kapan mau dibayar? Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa bahwa kalian galbay, terus kalau ada WA yang bentuknya seperti ini, saudara nasabah Akulaku, Lazada, TikTok Paylater, kami dari Asosiasi Collection pihak ketiga akan melakukan kunjungan ke rumah Anda. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti ini berarti itu masih belum akan datang DC-nya. Karena apa? Seperti pengakuan teman kita yang di depan, DC itu datang tanpa konfirmasi, tanpa ada telepon-telepon, tanpa ada WA, dia langsung datang. Jadi kalau masih menerima bentuknya seperti ini, kalian bisa abaikan saja, dihapus atau di skip saja ya. Nah, kita lanjut lagi. Masih seputar Indodana, di sini ada seorang teman yang membagikan bahwa dia mau sharing sore tadi DC Indodana nyari rumahku kayaknya, tapi enggak ketemu. Nah, kebetulan teman saya ini tinggal di daerah Medan ya, Medan Kota. Dia menyampaikan ada DC yang foto arah rumahnya dan dia menanyakan apakah ini benar ada DC lapangannya. Kemudian ada teman-teman yang menjawab, coba cari di Google saja, mana tahu ada memang alamat-alamat yang memang digunakan DC atau kebetulan DC menggunakan yang namanya Google Map. Tapi dijawab teman ini, enggak Kak, ada foto Kepling terbaru soalnya. Coba Kakak searching, ketik alamat Kakak, ada foto begitu enggak? Enggak ada. Nah, jadi kemungkinan besar kalau modelnya seperti ini bisa saja itu memang benar DC sudah datang ke tempatnya, DC Indodana ya. Berarti untuk masalah fix atau tidaknya kita masih menunggu updatean. Nah, kalau ada yang bertanyakan Indodana sudah mau bangkrut, kenapa sekarang malah banyak menurunkan DC lapangan atau malah merekrut? Jawabannya itulah satu-satunya cara yang mereka bisa lakukan karena saat ini mereka sedang defisit. Otomatis sudah tidak ada lagi investor yang menanam saham dan untuk minta modal ke OJK sulit. Jadi salah satunya cara mereka mengadakan DC lapangan. Tetapi DC lapangan di daerah di luar Pulau Jawa belumlah sebanyak di Jawa.
gitu teman-teman ya. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah kalau seperti ini DC akan datang lagi? Nah, kita baca pengalaman teman kita. Kalau pengalaman teman sih, dia didatangi FC Indodana 2 kali orang yang sama, terus 1 kali orang berbeda, katanya mau balik lagi, terus sampai sekarang akhirnya nggak ada yang balik-balik lagi, WA dan telepon juga nggak ada. Kalau saya senang didatang ke kantor kak, kan ada security, dia macam-macam langsung ditendang. Nah, memang kebanyakan seperti itu teman-teman ya, banyak yang informasi akan datang lagi, ternyata ditunggu-tunggu setelah sekian bulan belum pernah ada yang datang gitu ya. Nah, lanjut lagi kita update untuk yang UATAS. UATAS sebulan lebih udah disamperin, saya nominal 1 jutaan daerah Tangerang Selatan. Saya dapat email tadi dari UATAS. Terus gimana teh, DC-nya gimana? Katanya ada yang bertanya ya. FC-nya cewek, tampang orang timur tapi rapi, sopan. Nah, ini buat teman-teman semuanya saya update ya. Rata-rata yang info ke saya saat ini DC itu hampir sekitar 40% sudah kebanyakan cewek. Ini ya, saya kurang tahu juga kenapa harus cewek. Mungkin biar gampang menghadapin cowok. Yang pertama, terus yang kedua, cewek ini mungkin dapat masuk ke pelosok-pelosok dengan cara nanya itu. Kalau sekarang cowok kan sudah banyak dicurigai kan ya. Ya itu sih menurut saya ya. Tapi kalau sudah modelnya seperti ini, masih ramah, masih sopan, kita terima dia seperti tamu. Update lagi untuk di daerah Jombang, Jawa Timur, dia ada pinjam win-win atau pinjam duit, modal nasional, so isi ini ilegal ya. Indosat, isi cash, Ipoji, klik kami, total semua hampir 30 jutaan kak, sama 5 APK ilegal, hampir 45 juta lah. Dan gak pernah disampirin FC sama sekali, aku galbay hampir 1 tahun. Terus ada yang jawab, kakak daerah mana? Dia jawab daerah Jombang, Jawa Timur. Memang kebanyakan pinjol-pinjol yang disebut ini memang tidak ada isi lapangannya teman-teman ya, sekalipun di wilayah Jawa ataupun Jakarta hampir tidak ada di isi lapangannya. Untuk masuk ke dalam slik OJK pun beberapa pinjol-pinjol ini belum masuk ke dalam slik OJK. Jadi untuk yang gabal di daerah Jombang, Jawa Timur, kalian masih aman gitu ya. Lanjut lagi. Nah, updatean terakhir kita itu datang dari Alobank. Nih, siapa yang galbe di Alobank? Banyak sekali yang curhat tentang Alobank, mengatakan bahwa DC-nya sampai jam sekian masih juga gencar. Banyak sekali caci makian, ancaman, dan bahkan katanya mau ada yang datang ke rumah. Nah, ini teman-teman ya, ada yang menginformasikan bahwa DC sekarang sudah datang ke kantor di daerah Jakarta. Nah, ada seorang teman yang coba mengajukan komplain kepada OJK. Dia disamperin dari DC Alobank ke kantornya dan dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia laporkan hal ini kepada OJK dan OJK memberikan somasi kepada Alobank, dan Alobank mencoba untuk konfirmasi ke dia dan minta maaf. Tetapi disampaikan lagi bahwa sekalipun itu mereka akan tetap terus menagih karena bapak belum bayar. Informasinya seperti itu ya. Dan buat teman-teman ketahui, teman saya ini sudah galbay selama 7 bulan. Dari pertama kali galbay sampai 7 bulan dia hanya ancaman-ancaman saja, dan ternyata di bulan ke-7 dia didatangin sama DC-nya. Nah, itu dia teman-teman semuanya ya. Jadi buat kalian yang masih ketakutan untuk datangin DC, selalu saya sampaikan kalau DC masih WA, masih tunjukkan tempat, masih ini itu, biasanya itu DC-nya belum datang ya, belum ada yang datang. Nah, itu yang pertama. Kalau lagi yang kedua, seandainya belum ada DC lapangannya, kalian sudah galbay, tiba-tiba ada foto yang diberikan sama DC-nya, kemudian kalian cari di Google, tetapi foto tersebut tidak pernah ada. Bisa jadi kemungkinan 70% memang DC-nya datang ke tempat kalian ya. Untuk menghadapi DC yang datang ke tempat kalian, jangan pernah berjanji bayar, karena sifatnya DC kalau sudah datang ke tempat kalian pasti akan maksa bayar. Bahkan DC-nya bilang, saya nggak mau lah, setiap kali datang kemarin selalu alasannya nggak ada dana. Nah, sampaikan saja seterusnya, kalau memang saya ada dana pasti akan saya bayar ke aplikasi, nggak akan bayar ke bapak. Jadi mau bapak datang ke sini terus-terusan, jawaban saya pasti akan sama. Nah, sampaikan seperti itu. Ingat seperti teman saya bilang lagi, bos aja ada yang galbay, jadi apalagi kita yang kecil-kecil gini. Jadi kalau kita yang galbay di kecil-kecil seperti ini, itu sangat wajar dan lumrah. Nah, lagi buat teman-teman semuanya yang didatangin DC di kantor. Nah, sudah ada teman saya yang coba untuk melaporkan kelakuan DC seperti ini.
akhirnya pinjolnya disomasi sama OJK. Berarti sudah dapat teguran 1, one prestasi, ya kan? Berarti siapa yang dirugikan? Pinjolnya yang dirugikan. Akibat apa? Akibat kelakuan DC-nya yang sudah melampaui batas. Kalian ingat saja, gencarnya DC saat ini berarti gencarnya kalian juga untuk memberikan pertahanan pada diri kalian dan keluarga kalian. Jadi buat teman-teman semuanya, saya sampaikan kepada kalian sekali lagi, jangan pernah patah semangat untuk memulai hal baik. Karena apa? Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Walaupun saat ini masih bergelut dengan perasaan dan mental serta rasa ketakutan, lama-kelamaan pasti rasa itu akan menjadi terbiasa. Semoga kita terbebas dari ini semuanya dan kita makin semangat lagi untuk memperbaiki hidup kita. Nah, itu dia teman-teman ya, semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.